Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang makanan yang cocok untuk para penderita asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, sebetulnya untuk makanan-makanan ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahkan di video-video yang lainnya juga sering saya bahas untuk seputaran makanan itu teman-teman ya. Tetapi karena memang banyak sekali para pendatang yang baru dan bertanya tentang seputaran makanan-makanan juga gitu teman-teman ya. Akhirnya di video kali ini saya fokuskan hanya untuk menjelaskan tentang makanan saja gitu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian itu tonton video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sudah saya jelaskan semuanya di video-video sebelumnya gitu teman-teman ya. Dari pertama saya mulai terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan gitu teman-teman ya, sudah saya share di video-video sebelumnya. Bahkan cara menanganinya, kemudian cara memahaminya, cara berpikir wajar, itu sudah saya share ya di video-video sebelumnya. Makanya bagi teman-teman yang mau bertanya, alangkah baiknya kalian tonton video-video sebelumnya biar kalian itu lebih jelas gitu penjelasannya ketimbang kalian bertanya di kolom komentar ya. Nanti jawabannya itu cuman singkat, kurang jelas lah gitu teman-teman ya. Nah itu. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Dan jangan lupa juga yang lebih penting itu tekan tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya. Apalagi sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang mengalami gangguan rasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu bingung ya mengenai makanan gitu teman-teman. Jadi ketika kita bingung mengenai makanan, karena bingungnya itu lahir dari rasa ketakutan tersendiri ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan tersebut, kita takut sensasinya datang lagi, rasa tidak nyamannya datang lagi. Itu juga pernah saya alami gitu teman-teman ya. Nah tetapi karena waktu itu saya sering mencoba makanan-makanan gitu teman-teman ya, dan akhirnya mempunyai makanan yang aman buat saya waktu itu. Jadi ketika saya mengkonsumsi makanan tersebut, sensasi rasa tidak nyamannya itu baik itu dari medisnya, baik itu dari psikisnya, itu alhamdulillah tidak ada ya. Dan ketika saya sering konsumsi makanan yang aman itu, kemudian saya itu terbantu terpulihkan, karena mungkin asam lambungnya tetap stabil gitu teman-teman, karena makanannya itu yang aman-aman saja gitu teman-teman ya. Nah makanan yang aman itu yang pertama itu yang seperti apa sih? Nah itu teman-teman, jadi pertanyaannya seperti itu kan ya. Nah dulu itu juga saya yang paling pertama saya pikirkan ketika sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mau mencoba makanan-makanan yang lain itu, saya yang pertama kali dipikirkan itu yang aman. Yang aman itu yang mudah dicerna teman-teman. Jadi yang awal-awalnya itu yang mudah dicerna dulu gitu teman-teman ya. Jadi ketika mengkonsumsi makanan itu, kalau misalkan yang alot-alot saya hindari gitu teman-teman, karena saya berpikirnya seperti ini teman-teman ya. Kalau seandainya saya mengkonsumsi makanan-makanan yang alot, itu nanti pencernaan saya itu akan bekerja dengan keras teman-teman ya. Jadi karena pencernaan itu tugasnya itu kan mencerna makanan. Nah kalau seandainya makanannya itu susah dicerna, otomatis lambung kita itu nanti, sistem pencernaan kita itu nanti bekerjanya bisa lebih keras lagi.
Dan untuk pencernaan kita itu sebetulnya dilakukannya itu oleh asam lambung ya. Nah itu, jadi pencernaan kita itu dibantunya itu oleh asam lambung. Dan bayangkan saja kalau seandainya yang masuk itu makanan yang alot-alot, itu asam lambungnya itu akan bertambah lagi. Karena apa? Karena itu sistem otomatis ya, sistem otomatis. Jadi biar menghancurkan makanan tersebut gitu teman-teman. Jadi mengurai makanan tersebut. Nah biar asam lambungnya tidak bertambah lagi, saya waktu itu berpikirnya ya sudah, saya makannya yang mudah dicerna saja gitu teman-teman. Tetapi yang mudah dicerna ini bukan bubur juga gitu teman-teman ya, dari nasi saja itu waktu itu saya pikirkan saya mengkonsumsinya itu yang lembek, tetapi bukan bubur juga. Karena kalau misalkan saya konsumsi bubur, saya selalu teringat sebelum terkena gangguan asam lambung ya, ketika saya sarapan bubur itu tenaganya cuma paling setengah jam atau 1 jam ya. Nah saya teringat ke sana, makanya saya paksakan waktu itu mengkonsumsinya nasi saja, tetapi yang lembek biar pencernaannya itu mudah bekerjanya. Nah itu teman-teman, jadi yang pertama itu yang aman, tidak alot gitu teman-teman. Nah kemudian yang kedua itu yang aman itu yang tidak mempunyai efek samping teman-teman ya. Nah karena makanan-makanan tersebut itu yang mudah dicerna juga kadang mempunyai efek samping teman-teman ya. Efek samping seperti apa sih? Efek samping seperti bisa memicu asam lambungnya tidak normal lagi gitu teman-teman ya. Karena kita kan sekarang itu sedang mengalami gangguan pencernaan dan dominannya itu dari asam lambungnya yang tidak normal gitu teman-teman ya. Jadi asam lambungnya itu bisa membuat bergas gitu ya di lambungnya, akhirnya sering kembung, sering begah. Nah itu teman-teman ya, jadi saya mengkonsumsinya itu makanannya itu ya, selain yang tidak alot juga, itu yang tidak mempunyai efek samping seperti bisa memicu asam lambungnya tidak normal lagi. Nah kemudian yang ketiga itu saya waktu itu mencoba makan itu makanan yang penuh gizi teman-teman ya. Jadi selain tidak alot, kemudian selain tidak alot, kemudian tidak mempunyai efek samping, kemudian juga mempunyai nilai yang tinggi gitu teman-teman, nilai gizi yang tinggi. Karena apa? Karena saya tahu persis ketika pencernaannya sedang terganggu, otomatis ya serapan energinya itu di usus itu nggak normal, jadi tidak terserap sempurna gitu teman-teman. Nilai gizinya, proteinnya, vitaminnya itu tidak terserap dengan sempurna. Wajar saja sih sebetulnya karena pencernaannya kan sedang terganggu gitu teman-teman ya. Makanya saya mengkonsumsi makanannya itu berpikirnya seperti ini teman-teman. Gimana nih caranya supaya energinya itu diambilnya itu lebih besar gitu teman-teman ya, energinya, vitaminnya itu lebih besar diambilnya gitu. Makanya saya pilih-pilih makanannya itu yang bergizi tinggi gitu teman-teman ya. Nah itu yang ketiga. Nah kemudian di sini setelah saya sering melakukan makanan-makanan, karena waktu itu saya juga jarang ada yang memberitahu ya makanan-makanan yang aman. Artinya saya waktu itu hanya mencoba, ternyata ada beberapa makanan yang tidak alot, kemudian aman, tidak ada efek samping, kemudian nilai gizinya itu sangat tinggi sekali. Nah makanan-makanan tersebut apa sih jenisnya? Nah yang pertama dari mulai nasi saja itu nasi lembek ya, nasi lembek. Nah kemudian lauk pauknya waktu itu saya mencoba untuk sayuran, bukan lauk pauk dulu ya, sayuran dulu. Untuk sayuran itu dulu saya sempat mencoba yang lain-lain, ternyata ada sensasinya, tetapi yang saya coba untuk bayam itu aman, alhamdulillah teman-teman ya. Untuk bayam itu sangat aman sekali untuk lambung. Dan kemudian bayam juga itu di awal-awal saya hilangin batangnya ya. Kenapa saya hilangin batangnya? Karena di batang itu ada seperti macam lapisan kulit batang itunya itu kayak macam plastik ya, plastik tipis sih sebetulnya. Untuk orang normal mungkin sih gampang ya dicernanya, tetapi untuk para penderita asam lambung, kalau misalkan sistem pencernaannya itu belum sempurna, lagi-lagi tidak normalnya, itu tidak tercerna oleh lambung kita gitu teman-teman. Dengan tanda-tandanya waktu BAB juga terkontrol, itu batang bayamnya masih ada ya, kulit-kulitnya masih ada. Nah itu waktu itu saya berpikir, oh ini batang bayam itu tidak tercerna dengan baik oleh lambung saya. Makanya waktu itu ketika masak bayam itu batang-batangnya saya buang gitu teman-teman. Jadi saya konsumsi cuma daunnya saja. Nah kemudian itu untuk sayuran. Nah untuk sayuran juga ada sayuran itu seperti labu siam. Itu labu siam sangat bagus sekali teman-teman ya. Jadi labu siamnya kalau seandainya yang besar itu saya kupas kulitnya ya. Kemudian kalau yang kecil karena mungkin masih muda
gitu teman-teman, terus kulitnya juga mudah dihancurkan. Kadang nggak saya kupas ya, paling cuma dicuci bersih saja gitu. Dan untuk labu siam itu untuk di sayur itu saya jarang ya, cuman kalau lagi bosan saja saya sayur. Nah biasanya labu siam itu saya konsumsinya itu cuma direbus saja, jadi untuk ngemil lah gitu ya, untuk cemilan gitu ya labu siam itu. Tetapi kalau misalkan lagi bosan ngemil labu siam, saya itu sering di sayur ya labu siamnya. Nah itu untuk sayuran. Kemudian untuk wortel. Nah untuk wortel itu sebetulnya dulu saya itu memang karena pencernaannya belum membaik, untuk wortel itu sangat sulit dicerna teman-teman. Jadi ya saya mengetahuinya ketika BAB saja, itu butiran-butiran wortelnya masih berbentuk wortel ya, masih ada butiran-butiran wortel. Nah di situ juga saya berpikir bahwa oh ini wortel juga nggak tercerna lah gitu ya sama lambung saya. Mungkin lambung saya itu pencernanya sedang tidak normalnya, itu sedang parah-parahnya mungkin pada saat itu. Nah tetapi untuk wortel saya tahu persis itu vitaminnya sangat besar sekali. Jadi saya akalin ini gimana caranya supaya wortel itu masuk dan mudah dicerna waktu itu ya. Akhirnya saya sharing-sharing sama istri, Bu coba dong masak wortelnya itu dimatangin benar-benar supaya empuk gitu ya. Nah ketika benar-benar coba dimatangin dengan empuk gitu teman-teman ya, ketika saya konsumsi besok harinya lihat BAB itu normal, nggak ada butiran-butiran wortelnya. Nah itu teman-teman ya, berarti itu aman buat saya waktu itu. Jadi ketika itu saya tekankan sama istri itu, tolong nanti ketika masak wortel saya bilang gitu ya, sampai matang bener gitu teman-teman ya. Saya bilang ke istri dan alhamdulillah istri nurut, alhamdulillah waktu itu. Jadi ketika konsumsi wortel tidak ada. Nah untuk BAB itu gara-gara sering mencoba seperti itu BAB maaf ya, saya menjelaskan BAB dulu. Itu BAB sering saya kontrol ya, setiap BAB saya kontrol ya. Itu wajar lah karena memang waktu itu saya itu sedang merasa takutnya gitu teman-teman ya. Nah itu untuk BAB saja itu kita itu menjadi hal yang sangat besar, menjadi hal yang sangat ada ketakutan tersendiri gitu di BAB juga, karena lahir dari ketika kita mengonsumsi makanan itu tidak tercerna dengan sempurna. Nah itu teman-teman. Nah itu untuk sayuran ya, tadi bayam, kemudian wortel, kemudian labu siam. Nah untuk yang lainnya yang aman itu daun apa saya lupa lagi ya. Daun ini kalau nggak salah itu daun katuk, daun apa ini istri nggak ada nih, saya mau nanyain itu ya. Nah itu ya, tetapi waktu itu daun katuk kalau nggak salah itu jarang di saya gitu teman-teman. Makanya waktu itu saya paling konsumsi itu dalam 1 minggu itu cuma sehari gitu teman-teman. Padahal itu saya itu pengen makan itu gitu teman-teman, karena itu juga aman buat saya, karena di sisi lain ketika saya makannya ini itu terus gitu ya, ada rasa bosan tersendiri gitu teman-teman ya. Jadi saya itu pengen makanan yang lain. Akhirnya saya mencari daun-daun itu, akhirnya ya karena di sini jarang ya, tidak ada, akhirnya saya mendapatkannya itu paling seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Tetapi itu saya sampaikan kepada teman-teman itu aman ya. Nah itu teman-teman ya, nantilah untuk daun-daun itu saya tulis di video deskripsi ya. Nah itu. Nah kemudian untuk lauknya nih, untuk lauknya saya mencoba waktu itu ikan laut. Nah untuk ikan laut, karena waktu itu saya kan bosen nih makan sayuran terus gitu ya, saya mencoba ke situ pesen ikan laut. Nah ternyata ikan laut sudah ganti ini, itu nggak ada yang cocok teman-teman ya untuk saya pribadi. Tetapi kalau misalkan bagi teman-teman ada yang cocok, lanjutkan saja, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan kalian bingung kok di saya cocok, di si Pak Abdurrahman itu nggak cocok, ingat ya, sensitif lambung kita itu berbeda-beda teman-teman ya. Sensitif lambung teman-teman mungkin tidak seberapa, tetapi lambung saya mungkin sensitifnya terlalu besar, akhirnya makan ikan-ikan laut itu nggak cocok buat saya. Jadi ketika terasanya itu dada sering panas gitu teman-teman ya, kemudian ada kembung lagi gitu. Nah jadi sensasi medisnya setiap saya mengkonsumsi ikan laut itu pasti datang, pasti hadir ya. Nah itu teman-teman, jadi ikan laut itu saya hentikan. Nah kemudian saya mencoba ikan-ikan tawar teman-teman, dari mulai ikan nila, ikan lele, ikan mas, patin, gabus, itu saya coba waktu itu. Nah tetapi ikan tawar itu ada salah satu ikan yang saya hindari teman-teman. Jadi ketika saya mengkonsumsi makanan ikan tersebut adalah ciri khas sensasinya gitu teman-teman ya. Ikan mas waktu itu ya yang saya coba telaah waktu itu ketika saya mengkonsumsi ikan mas.
itu sering merasa lemes, ngantuk. Tetapi itu sebetulnya hal yang sangat wajar teman-teman ya. Orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis juga ketika mengkonsumsi ikan mas itu pasti suka ngantuk gitu ya. Nah tetapi kenapa harus dihindari sama orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis? Ketika kalian mengkonsumsi ikan mas, ketika kejadian dulu saya nih ya, mengkonsumsi ikan mas itu saya ngantuk ya, saya ngantuk. Nah gitu, kemudian ada lemas juga. Nah ketika ada ngantuk, ketika ada lemas, pikirannya saya belum bisa terjaga, akhirnya lahir pemikiran-pemikiran yang lain teman-teman, akhirnya membuat saya cemas lagi. Nah makanya waktu itu saya catat waktu itu ya, ini ikan mas jangan dulu dikonsumsi, saya bilang gitu. Makanya saya selalu bilang guys, tolong bu, ini ikan mas hindari saja dulu. Emang suka apa gitu, suka lemas, suka kelayangan, saya bilang gitu, suka ngantuk gitu. Dan akhirnya saya cemasnya datang lagi. Nah itu jadi ikan mas itu mencoba saya waktu itu hindari gitu teman-teman ya. Dan untuk ikan-ikan yang lain kayak macam ikan nila, kemudian gabus, ikan lele, itu nggak ada sensasi sama sekali teman-teman ya, jadi aman. Jadi saya sering mengkonsumsi makanan ikan-ikan yang lainnya kayak macam ikan nila, ikan lele, ikan gabus, ikan patin, itu aman buat saya gitu teman-teman. Dan cara memasaknya juga itu saya mencoba menghindari digoreng-goreng ya, karena waktu itu saya disarankan sama dokter itu hindari dulu pak minyak-minyak, katanya kurangin saja dulu. Nah sebetulnya dokter itu penjelasannya itu hanya kurangin saja katanya gitu untuk minyak-minyakan katanya gitu. Tetapi karena waktu itu saya emosinya sangat tinggi, ingin cepat membaiknya, akhirnya sama sekali tidak digoreng teman-teman. Jadi cuma dipepes aja gitu untuk ikan-ikannya itu ya. Jadi dipepes, kalau orang Sunda bilang itu kadang dipindang gitu teman-teman ya. Jadi masaknya itu pakai air lah gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk bumbunya juga saya menghindari bumbu-bumbu yang tajam ya. Jadi waktu itu di pepesnya itu cuman bumbu kecap saja gitu teman-teman ya. Nah itu jadi tidak digoreng. Kemudian bumbunya juga saya hindari bumbu-bumbu yang tajam. Jadi cuman di bumbunya itu pakai bumbu kecap, jadi agak manis gitu teman-teman ya. Agak-agak manis lah masaknya gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian untuk daging, nih daging dulu itu saya pernah mencoba karena bosan makan makanan itu, akhirnya cobalah beli daging kambing, saya bilang gitu ya. Dan ketika makan daging kambing itu walaupun apa ya dimasaknya sudah empuk, itu pasti ada sensasi teman-teman ya. Karena mungkin untuk daging-daging itu susah dicerna mungkin gitu teman-teman ya. Akhirnya ada sensasi lagi kayak macam begah lagi gitu, ulu hati sakit lagi, dada panas lagi gitu teman-teman ya. Nah untuk daging, setiap saya konsumsi daging kambing itu selalu seperti itu teman-teman ya. Nah itu makanya waktu itu ketika saya mencoba 4 kali 5 kali ternyata sensasinya sama, akhirnya saya tulis waktu itu ya, kambing tidak bisa gitu teman-teman ya. Nah kemudian saya beralih ke daging sapi. Nah walaupun waktu itu agak berat juga sih ya untuk membeli daging sapi, karena jujur ya waktu itu saya perekonomian sedang terganggu. Jadi untuk makanan-makanan yang gizinya tinggi itu kadang membelinya itu agak sulit juga gitu teman-teman, karena perekonomiannya sedang terganggu, karena saya sedang tidak berusaha, sedang sakit gitulah teman-teman ya. Tetapi saya paksakan karena ingin membaik, gimana caranya supaya daging sapi itu terbeli gitu teman-teman ya. Dan ketika mengkonsumsi daging sapi, walaupun itu cuman dimasaknya direbus biasa, itu tetap ya sama waktu itu, sama dengan daging kambing. Itu ada sensasi teman-teman ya. Jadi kembungnya datang lagi. Itu saya coba 3 kali waktu itu, kalau nggak salah gitu, 3 kali sampai 4 kali lah kalau nggak salah gitu ya. Itu sensasi medisnya datang lagi, kembung lagi gitu, ulu hati nggak nyaman lagi. Makanya waktu itu saya catat tidak bisa saya bilang gitu ya. Nah kemudian beralih ke daging ayam. Nah daging ayam itu aman ternyata teman-teman ya. Dan karena di ayam itu sangat banyak sekali lemaknya, makanya saya hindari lemaknya seperti kulitnya gitu teman-teman. Saya waktu itu beli istri itu cuman bagian dada sama paha gitu, jadi yang berserat aja gitu teman-teman ya. Nah ketika mengkonsumsi daging ayam ternyata tidak ada sensasi, sama sekali tidak ada sensasi ya. Jadi untuk ayam itu aman buat saya gitu teman-teman. Jadi makanya bagi teman-teman yang mau ikut mencontoh saya, silakan saja gitu teman-teman ya. Nah itu jadi ketika ayam itu saya aman. Nah kemudian untuk buah-buahan, nah ini ya, untuk buah-buahan dulu itu saya itu sempat jatuh bangun sama buah-buahan nih. Ini jujur, ini pengalaman saya ya. Jadi dulu itu sebetulnya saya sakitnya nggak lama sih sebetulnya gitu teman-teman. Ada perbaikan lah. Ketika ada perbaikan, saya sudah mulai bisa bekerja lagi.
datang itu yang nengok ya, yang nengok bawa jeruk, bawa buah pir gitu, nih katanya makan nih biar cepat sehat lagi. Mereka bilang seperti itu. Dan memang waktu itu kepikiran juga, ini memang saya tuh sudah lama nggak konsumsi buah-buahan, saya bilang itu ya, biar cepat fit lagi. Saya konsumsi lagi waktu itu, yang saya pertama kali makan itu buah pirnya dulu ya. Dan ketika makan buah pir, aduh itu ya, saya di situ jatuh lagi teman-teman ya, jatuh lagi selama 3 hari, parah lagi selama 3 hari itu ya, gara-gara buah pir. Tetapi bagi teman-teman yang sudah sekarang konsumsi buah pir tetapi tidak apa-apa, ya berarti lambung kalian tidak apa-apa, berarti nilai sensitifnya itu berbeda dengan saya mungkin gitu ya. Lanjut saja, tetapi jaga kapasitasnya, karena setelah saya pelajari ternyata di buah pir kemudian di jeruk itu kandungan vitamin C-nya itu sangat banyak sekali teman-teman. Dan kemudian vitamin C itu apalagi dari buah-buahan untuk membersihkan apa ya, bisa membantu membersihkan, nantilah saya jelaskan di video selanjutnya ya. Nah itu makanya waktu itu saya mencoba hentikan buah pir, buah jeruk, pokoknya yang banyak kandungan vitamin C-nya itu saya hentikan teman-teman. Dan kemudian saya juga mencoba buah-buahan yang lain kayak macam buah mangga, kemudian buah-buahan lain. Itu ternyata tidak ada yang aman teman-teman, dan ada yang aman juga cuma sedikit ya. Waktu itu yang aman itu cuman buah alpukat, kemudian buah naga, pepaya, cuman itu ya. Ya cuman 3 ya waktu itu yang saya konsumsi, buah naga, kemudian buah alpukat sama pepaya. Itu saja sih sebetulnya, cuma 3 untuk buah. Nah sebetulnya untuk buah-buahan saya konsumsi tidak setiap hari. Sekarang pepaya tidak teman-teman ya. Jadi kadang satu hari ini pepaya, besoknya kadang saya buah buah naga. Tetapi untuk buah naga jujur di saya itu jarang waktu itu ya, buah naga. Selain jarang ya lumayan juga harganya ya. Jadi saya seringnya itu cuman alpukat, karena alpukat itu di tetangga saya banyak ya, yang jualan juga banyak waktu itu. Jadi saya sering mencobanya itu buah alpukat saja. Dan untuk pepaya juga saya tidak sering konsumsi. Jadi saya konsumsinya itu karena untuk pepaya itu bosen ya. Waktu itu saya konsumsinya itu, jadi untuk pepaya itu paling seminggu itu cuma 2 kali. Nah di sering-seringnya di setiap harinya itu saya mencobanya itu buah alpukat gitu teman-teman ya. Nah itu untuk buah-buahan. Nah semoga saja cerita saya ini bisa apa ya, kalau misalkan mau dicontoh sama kalian ya silakan saja. Tetapi ingat ya, kalian kalau misalkan mau mencontoh makanan mau mencoba makanan yang lain, silakan saja. Tetapi kalau misalkan ada sensasi dari medisnya ya sudah, hentikan saja, berarti itu tidak cocok. Dan saya juga tidak menekankan sama teman-teman itu sok lah makan gitu ya, makanan saya gitu biar aman. Tidak seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Karena nilai sensitif lambung kita itu berbeda-beda teman-teman ya. Kadang ini ada juga nih yang sering datang ke rumah saya, selalu sharing dengan saya, "Pak nih, kenapa ya Bapak kan selalu bilang pepaya itu katanya aman di Bapak, tetapi di saya itu nggak nyaman," katanya gitu. Nah itu nilai sensitifnya itu berbeda-beda. Tetapi untuk pepaya, untuk para penderita asam lambung dan ansitis psikosomatis, biasanya tidak cocoknya itu hanya beberapa bagian saja gitu, hanya beberapa persen orang saja gitu teman-teman ya. Dan rata-rata itu semuanya hampir sama cocok gitu teman-teman ya. Dan bahkan orang yang sering datang ke rumah juga yang selalu sharing gitu teman-teman ya, dari 20 orang itu paling cuma 2 orang yang nggak cocok untuk buah pepaya itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk pepaya itu selebihnya aman gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pemahaman buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa menenangkan kalian juga tentang seputaran asam lambung dan ansitis psikosomatis. Nah bagi makanan-makanan kalian boleh mencontoh seperti saya. Tetapi kalau misalnya kalian mau mencari makanan-makanan yang cocok buat kalian, silakan saja. Caranya coba saja sedikit, karena untuk mencoba itu tidak berbahaya. Kalau misalnya ada sensasi sedikit ya sudah, tinggalin saja. Toh yang aman juga, kalau misalkan mengkonsumsi makanan yang aman juga, kalau berlebihan itu tidak baik juga. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya dari saya. Semoga saja videonya itu bisa kalian berpikir wajar, berpikir secara logika. Karena untuk asam lambung dan ansitis psikosomatis itu butuh pengertian, kemudian butuh pemahaman biar kitanya itu bertindak wajar. Dan kalau seandainya bertindak wajar, kita itu bakal menanganinya itu dengan mudah teman-teman, tanpa obat,
tanpa herbal gitu teman-teman ya. Dan doa saya juga semoga saja itu teman-teman itu sekarang itu menjadi lebih baik lagi, kemudian kesehatannya itu datang lagi, keadaan yang dulu itu cepat kembali lagi, karena saya yakin keadaan kalian yang dulu lagi mengenai kesehatannya, pemikirannya, emosinya, rasa keinginannya itu pasti sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, dan doakan saya juga agar saya itu agar tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya, masih tetap di channel Abdurrahman dan masih tetap mengenai tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.